Kan itu sudah diksar ya, udah diksar yang gelombang kedua. Oh, yang lolos pertama tadi udah diksar. Udah diksar. Berarti Mas Keli itu masuk Setelah diksar. setelah diksar. Ya. Berarti gelombang Kalau dibilang 2,5. Wes kacau iki. gelombang 2,5 guys. Takoni, gelombang berapa? 2. Cap, 2,5. Setengah. Diksarnya itu juga modelnya model kejujuran. Wah, kacau ini model kejujuran ini. Berarti dilepas itu, Mas. lepas jadi di kayak map ngono. Map ini Rotemus hari ini. Map apa map? Apa sih? Din apa? Peta. Peta. Dura ya. Oh, Dura. So, cara aku nek wong bejo nek ora Kapolda langsung Polri. Oke, kembali lagi di channel Manggala TV. Kali ini saya mengundang salah satu tamu yang senior saya di Saka Bayangkara juga, dan menurut saya beliau adalah orang yang sangat inspiratif, yang sangat banyak pengalamannya dari Saka Bayangkara sendiri maupun setelah Purna. Kita sambut Mas Keli Ardianto. Apa kabar Mas Keli? Halo, apa kabar? Baik-baik semuanya. Kita terakhir ketemu kapan, Mas? Kita ketemu itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Berarti sebelum puasa ya? Ya, sebelum karena puasa. saya dulu itu WA jenengan toh? Iya. Oh, ya pas di Angkringan. Iya. Topone Angkringan. Coba Angkringan. Kalau kamu kerjanya di Angkringan juga. TVRI. Jadi saya dulu di Angkringan, saya WA jenengan. Selora. Selo. Info. Info langsung gas. Info lur. Merapat ke rumah. Ya, itu merapat ke rumah. Oke, Kita sharing tentang ngobrol. Saka Bayangkara juga, Iya. tentang bagaimana kita membentuk masa depan. Udah, rotok jeru iki. Tapi ngomong-ngomong sekarang kesibukannya apa, Mas? Saya kesibukannya untuk saat ini saya persiapan nih. Dengar-dengar mau jago lurah. Waduh. Ya. Lurah itu memang mungkin Cita-cita atau apa? yo nasib Mas. Enggak. Ya sebelum lurah, Enggak. Pak Dukuh dulu lah. Enggak. Dukuh saya masih muda. Saya enggak mau mengintervensi dan mengkudeta. Sekarang Dukuh kan tes Tanya, toh, Mas. iya. Tes toh. Iya. Maksudnya nggak harus yang Iya. umur berapa. Memang sekarang itu kalau berbicara tentang dukuh, tentang birokrasi, tentang pemerintahan, pejabat atau apa, Keren ya, keren. ini rata-rata anak muda. Iya. Dukuh itu teman saya dulu dilantik itu termuda di Yogyakarta. Serius? Ada. Dukuh mana itu, Mas? Dukuh daerah Kecamatan Tempel. Kecamatan Tempel. Ya. Oh. Itu dukuh muda, jadi itu cewek. Oh, Itu sangat menginspiratif juga. Wah, itu dari sisi pengalaman, dari sisi dia berkomunikasi, dia memang jago lah. Jadi dia menjadi dukuh termuda waktu itu dilantik. Dan tren-tren dukuh muda itu terus berjalan sampai sekarang. iya. Tapi juga ada problem-problem di masyarakat kalau dukuh Iyalah, muda maksudnya itu. kayak misalnya pemikirannya belum kayak wong tua. Iya. Maksudnya belum Iya. bisa, mungkin karena masih muda Iya. terus mau membaur ke Ya. pemukiman ataupun penduduk masyarakat yang ada di situ tuh Iya. masih Dan kan anak muda misalnya kebiasaan tangiawan. Betul, tangiwan. Kakek nginfo, kemudian diinfo Rata teko. Ya, Oke. oke. Tapi ini ada yang spesial. Di sini sudah ada salah satu produk UMKM yang ini menurut saya sangat istimewa lah, karena Seperti Jogja. seperti Jogja istimewa. Karena ini adalah setahu saya ini adalah salah satu limbah dari makanan, betul ya, Mas? Dari komoditas pangan. Nah, salah satu limbah dari komoditas pangan ini adalah The Jambal, produk asli dari Mas Keli Ardianto. Produk Mantap loh, saya. Mas. Ini saya salut loh, maksudnya Iya. kayak jenengan bisa punya pemikiran kayak gini, terus milih olahan pangan. Nah, Iya. itu menurut saya luar biasa sih. Iya. Jadi kalau saya sangat inovatif. Iya. Dan itu jauh dari ikut di Saka Bayangkara. Jadi Iya, melenceng loh. melenceng jauh banget. Karena Jauh di banget. Saka Bayangkara taunya orang tanda kutip itu biasanya
kalau ikut di Saka Bayangkara pasti nanti outputnya jadi TNI, dari Polri, ya. saat paham. Pernah merasakan dong? Pokoknya yang berbau-bau dengan Militer. keamanan, militer lah, jadi kayak gitu. Nah, tapi ya memang saya terjun memutuskan mempunyai produk dari keripik ini karena memang saya mencoba memberikan suatu contoh juga bahwa ikut di Saka Bayangkara itu tidak harus dan tidak hanya sebatas menjadi seorang TNI ataupun Polri. Betul. Itu bisa di luar lain, bisa di jalur lain. Betul. Masih banyak bidang yang perlu kita terjuni. Iya. Yang kita dalami. Sesuai minat kita. Ya, betul. Sekiranya kita kok mau menggapai cita-cita itu kok enggak ya. Bisa. Ya. Kan plan B. Ya, ada plan B. Ya. Plan A tentara. Plan A tentara, polisi, oke. Plan B ya yang penting ora ada ya. Yang penting intinya apapun itu bidangnya, apapun yang jangan geluti semuanya, yang penting bisa bermanfaat. Betul. Nah, asas bermanfaat itu penting. Bahwa di Saka Bayangkara itu diajarkan bahwa kita bisa bermanfaat. Betul. Contohnya apa? Banyak sekali bidang-bidang di Saka Bayangkara. Contohnya kalau pada musim hujan, musim penghujan itu angin besar, ada PBA ya dulu ya. Ada. PBA itu sangat memberikan manfaat juga. Info udan gerimis nganggo angin. Nah, PT Ambro. Nah, teman-teman pakai sensor ya. Sensor. Nah, terjun ke lokasi kemudian mengaudisikan pohon yang tumbang dan sebagainya. Itu kan contoh real bahwa di Saka Bayangkara itu adalah memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, makanya terjunlah di dunia yang kamu bisa bermanfaat. Sekecil apapun bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Tapi setuju sih Masnya kayak Bayangkara sendiri kan ya outputnya nggak harus di TNI Polri, nggak harus di yang abdi negara versi Masnya dalam tanda kutip tentara, polisi ataupun yang lainnya lah. Yang penting saya setuju dengan Mas Kli tadi kayak yang penting kita bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Dan bisa menginspirasi. Ya kan kalau di Saka Bayangkara kan ya ditumbuhkan juga jiwa sosial yang tinggi. Ya, betul. Nah, awal dulu bisa masuk Saka Bayangkara gimana? Wah, ceritanya itu cukup panjang ya, dan cukup kalau mungkin diingat-ingat ya agak memalukan ya. Memalukannya gini. Memang secara postur saya itu kayaknya gagah, tinggi, dhuwur, gede. Opo iki? Cakak listrik. Nek wireng. Jadi gini, dulu saya kelas 2 SMK, dulu kan ada satu kelas sama saya itu Kak Wihar. Betul. Ingat kan Kak Wihar? Dulu ikut Saka Bayangkara sama saya, Mas Kak Wihar, tes bareng. Udah tes lari lah, ya, kayak ya semi kayak tes polisi lah, fisik dan sebagainya, tes akademik, terus apalagi ya wawancara juga, wawancara, psikologi. Nah, psikologi ya, makanya pokoknya rentetan itu sama persis lah. Jadi Saka Bayangkara itu adalah mini tes di Polri. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu saya dengan Kak Wihar bersama-sama tes, kemudian sebenarnya saya lolos sama Kak Wihar itu. Cuma memang di Saka Bayangkara itu ada tes seleksi alam. Betul. Nah, itu yang menjadi kunci. Ya. Karena memang ini suatu pengabdian di suatu organisasi dan organisasi bermanfaat untuk masyarakat. Makanya perlu adanya jiwa pengabdian yang tinggi. Betul. Nah, makanya perlu tadi katakan jiwa sosial tinggi. Makanya dites dulu ini. Iya. Ini benar-benar benar kan. Ini kuat ora ini. Enggak kuat kan. Kuat mundur. Nah, waktu itu pengumumannya memang disetting agak mundur ya. Molor harusnya tanggal sekian tapi mundur. Nah, itu dalam rangka untuk mengetes bahwa seberapa antusias kamu di Saka Bayangkara. Betul. Waktu itu saya nggak pakai motor setelah itu pas pengumuman itu yang terakhir itu. Kemudian saya pulang dengan teman saya karena ban saya bocor, kemudian saya bareng sama teman saya Kak Wihar nunggu. Boleh li? Iya mulai. Barangane mlaku kok. Tempel segan mlaku ya. Ndak kuat saya. Ndak kuat. Saya bareng teman saya, akhirnya Kak Wihar stay di sekolahan menunggu informasi. Ternyata yang di situ dibacakan yang lolos itu yang
stay di situ Iya, gitu ya. iya, Kalau nggak iya. salah seperti itu yang di situ. Akhirnya saya di anulah disquali apa ya? Diskualifikasi. Wes itu ya. Didis. Wes. Ra katut kowe. Katut, wes. Kemudian saya, wes gak apa-apa, wes gak apa-apa. Terus Itu angkatan 2 ya. angkatan Gelombang dua ya? gelombang kedua. Kemudian sampai berjalannya waktu sudah beberapa bulan itu Kak Bandoko Betul. yang dulu Iya. dengkotnya, Iya. nah, Legenda. saya Bayangkara, legendanya itu menghampiri saya, oke lagi tembok ini toh pramuka. Belum bisa kan saya Bayangkara. Tapi Mas, gelem. Rada kaget. Menarik. Nah, ini kayak orang aneh, kayak arep diculik ya. Yes, gelem. Oke, ikut. Ya udah ikut aja. Besok gabung di teman-teman latihan. Karena memang dipantau sama Kak Bantoko sama teman-teman senior dulu. Keaktifannya ya. Oh, dipantau memang oh ini. Wah, pipit. Potensial. Sombong amat. Jadi saya dipantau kemudian terus saya diajak untuk latihan, ikut latihan fisik lah, ikut apa namanya ya teman-teman lah. Biasanya lah setiap minggu. Itu akhirnya saya kan itu sudah diksar ya, yang gelombang kedua. Oh, yang lolos pertama tadi udah diksar. Udah diksar. Berarti Mas Keli itu masuk setelah diksar. Ya. Berarti gelombang Kalau dibilang 2,5. Wes kacau nih. Gelombang 2,5 guys. Kita nih. Gelombang berapa? 2. Cap 2,5. Setengah lagi. Ini. 2,5. Tapi enggak apa-apa, tapi dianggap 2. Enggak apa-apa. Jadi saya dulu ada beberapa 4 orang. Siapa? Mas Keli. Saya ada Kak Imam yang sekarang di Medan ya. Oh enggak, sekarang di Jakarta. Di Jakarta. Oh, dulu. Dan Kak Novi, Dian. Dian. Oh, ada 5 malahan. Sama Mas Dian juga itu. Oh, Dian, Novi sama satu lagi lupa namanya. Orang sini ya, lupa namanya. Ada 5 orang. Tapi dari 5 orang itu kan sampean bisa punya jabatan sendiri. Oh, wah itu ceritanya lain lagi. Jadi provos. Ya, itu ceritanya lain lagi. Jadi itu kayak saya menceritakan tentang itu dulu saya diksarnya susulan. Ya. Diksarnya itu juga modelnya model kejujuran. Wah kacau ini model kejujuran ini. Berarti dilepas itu, Mas? Lepas jadi kayak map ini rotemus hari ini. Map apa map? Apa sih? Peta. Dura ya. Oh, Dura map. Wis kok Dura ini petamu diksar. Ya. Nah, kasihkan dibaca sama teman berlima itu. Dikasih instruksi. Jalannya segini, nanti ada belokan ke sini wis koyo jangan wis koyo Dura Betul, swiper jangan mencuri. Dan itu kejujuran. Dan saya dulunya jujur orangnya. Iya. Koyo gelem ya nih gitu. Ya karena memang itu dalam artian antusias itu dan Semangat juga. gimana kita diajarkan untuk jujur juga. Jadi kejujuran itu yang diutamakan. Dikasih peta itu kemudian mengikuti peta itu areanya. Dan yang lucunya itu ada 2 lokasi. Yang pertama di mana stadion mana itu? Stadion TGP. TGP. Sampai di TGP langsung memposisikan merayap lapangan. Wong ke gendeng. Kan lapangan merayap ngono. Ini enggak ada yang enggak ada yang instruksi langsung merayap. Wah, itu kan merayap selesai, setelah itu ke rute melanjutkan lagi. Tapi itu dipantau, di setiap titiknya dipantau oleh senior. Di setiap lokasi dipantau gitu. Berarti itu per pos ya, Mas? Dikasih pos. peta per pos. Nah, itu ada berapa pos? Terus finishnya itu di mana? Seingat saya ada 3 pos. 3 pos. Seingat saya ya. Di TGP, kemudian di rumah sakit mana itu? Ataurat taranya. Itu sampai di situ ada instruksi untuk telureng. Apa itu namanya? Kamuflase. Dan itu imam itu lucunya itu minta itu ke rumah sakit dikiranya obat obat mencret obat diare. Wah ini kacau ini isin tuh kan malu ya wis adanya itu di situ ada gerobak Kentucky kan ada sisa arangnya toh. Wah aku jiwa-jiwa pramuka digunakan. Wah iki kanggo iki asal nunggu
Sampai situ finishnya di Tuk Si Beduk. Tuk Si Beduk. Nah, selokan Mataram. Selokan itu kita mandi, kita bersih-bersih, habis itu pulang ke home base. Jadi itu 5 orang. 5 orang. Cuman dibekali 1 lembar peta. Ya. Itu namanya kejujuran. Iya sih. Tapi itu Diksar kejujuran. Iya. Itu antara diksar kejujuran sama dulu seniornya enggak ada waktu buat diksar karena cuma 5 orang, Mas. Iya, 5 orang. Tapi enggak apa-apa, tapi outputnya top. Iya. Terus dengar apa dulu provos ya, Mas ya? Iya. Ada berapa orang? Mas Keli sendiri, terus Rian, Mas Rian, Mas Wihar, terus Mas Medan. Iya, Medan atau Bayu ya? Medan ya? Mas Fajar. Oh iya Fajar. Iseng saya itu saya. Lari Mas, saya lupa. Tapi sangat-sangat dulu pertama kali provos itu gelombang 2. Ya, karena memang perlunya karena tidak semua anggota itu disiplin. Betul. Maka perlu ada yang mendisiplinkan, dibentuklah provos itu PKSB namanya, penegak kedisiplinan Saka Bhayangkara. Itu kan yang pakai ban lengan itu kan kalau provos itu tetap dipakai provos tapi dipakai yang putra. Ya. Tapi kalau PKSB yang sekarang ini dipakai yang putri. Oh. Ya jadi biar membedakan sih. Oh iya sih. Itu. Cita-cita sebenarnya apa, Mas? Ya kalau dibilang cita-cita dari awal dari dulu memang saya itu lebih ke arah akademi militer, tentara lah, Polri lah dan sebagainya. Itu makanya mindset pertama ikut Bhayangkara itu nanti bisa dalam arti saya bisa belajar dari situ untuk menuju cita saya gitu. Tapi ya ternyata Tuhan berkehendak lain karena memang dalam diri saya memang tidak bisa dalam arti untuk bergabung di kesatuan TNI maupun di Polri, maka ya sudah. Tapi bisa menjabat sekelas Kapolres loh. Apa Kapolres? Oh iya. Oh, ketua Saka Bhayangkara Polres Sleman loh. Iya. 2000 berapa, Mas? 2013-14 ya? Kayaknya itu. Iya. Itu saya menjabat dari dulunya Mas apa itu namanya? Mas Aljabar dari Prambanan digantikan oleh saya. Saya juga waktu itu itu penting banget jadi. Tapi sambil cerita, Mas, boleh dibuka nggak? Boleh, dicoba. Yang enak itu biasanya rasa balado. Balado yang mana? Ini balado. Oke. Coba boleh dicek dulu, dicoba. Boleh, Mas. Kita coba produk asli Jabal. Ya. Sorry. Endorse. Terima kasih loh, Mas. Ya, santai sami suami. The Jambal rasa balado, enak, gurih dan nagih. Mantap, saudara-saudara. Ya. Mantap. Ya nanti saya bisa Sambil cerita, Mas. Ya. Cari. Di review ya nanti saya gimana, saya perlu ada perbaikan lagi gitu. Karena masih dalam terus kita pelajari. Ya. Terus gini, lanjut ya. Jadi dulu saya diamanahi menjadi ketua Saka Bhayangkara. Waktu itu memang nggak punya pikiran bahwa saya ingin jadi ketua, enggak. Cuma itu diamanahi, ya udah. Saya ketuanya, Mas Wihar wakilnya. Oh, dari saya ikan semua. Auto ya. Terus saya belajar di situ, belajar cara berkomunikasi, belajar cara berkoordinasi. Jadi sangat penting lah cara ngomong di depan umum itu bagaimana. Itu awal-awal saya belum pernah. Di Saka Bhayangkara memang banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Betul. Cara berkomunikasi, cara ngomong di depan umum bagaimana, itu langsung. Itu kan banyak anggota dari seluruh Kabupaten Sleman. Wes, kamu bisa belajar di situ, kamu koordinir itu. Kacau kalau nggak bisa. Makanya learning by doing langsung. Iya, betul. Saya juga merasakan sih, Mas. Maksudnya kayak ikut Saka Bhayangkara yang awalnya dulu nggak bisa ngomong di depan umum, dredeg, Mas. Iya, ngewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa iki kan bingung toh. Jadi lambat laun, ternyata ini ya manfaatnya. Iya. Jadi after ikut di Saka Bhayangkara, jadi kan kita merasakan. Iya, betul. Dan itu juga pengaruh dalam produk. Bagaimana kita selling produk, bercerita produk tentang kita ke masyarakat, ke konsumen. Ini loh saya punya produk loh Bu Bapak, Mas. Ini produknya enak banget, penting dalam berkomunikasi. Gitu sih.
Oke, jadi merasakan impact-nya ya Mas ketika Ya. ikut Saka Bayangkara terus terjun di dunia apa ya kayak di sosial lah, kembali ke sosial itu merasakan impact-nya. Tapi ngomong-ngomong Mas Kli ini kan cita-cita TNI atau Polri. Ya. Saya ketawa ya. Iya Lah, saya juga ketawa ini kok. Iya ya. Soalnya sama Mas cita-citanya. Iya. Nasibnya juga. Maksudnya beda. Cita-cita TNI Polri ya. Oh. Maksudnya terus kenapa kok bisa terjun di ini saya bilang UMKM nggak apa ya? Iya, Bang, produk UMKM ya. Kenapa bisa terjun di UMKM? Iya. Waktu itu memang saya ya Mas, ada suatu hal yang tidak bisa saya mendaftar, bisa bergabung di kesatuan karena ada suatu hal. Saya agak sedikit atau mikir, wah ini piye atau kacau sih. Bagaimana ya ini saya harus mau seperti apa gitu. Kemudian saya dihibur juga oleh Mas Ban, oleh Kak Taufik yang polisi Karena viral. Nah itu besok kita undang. Aku diajak dolan healing Iya. dolan ini terus akhirnya saya itu nggak ngapa-ngapain di rumah setelah lulus itu, nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapa-ngapain. Terus saya harus mikir, wah aku mosok gini terus enggak. Iya. Terus lah aku kerja sama orang, ikut orang. Kerja apa dulu Mas? Saya dulu kerja di warung kopi. Yang di barista ataupun tukang masak lah dan sebagainya. Makanya dari situ aku mulai mencoba hal baru. Oh ternyata ini ada bidang yang bisa saya tekuni. Aku ternyata di sini juga bisa kayak gitu. Terus dari situ saya ada kesempatan untuk berkuliah. Kuliah. Sempat berkuliah. Bukan sempat ya, memang sudah selesai gitu. Saya kuliah di jurusan teknologi hasil pertanian, olahan pangan. Jadi dari pasca panen sampai ke tangan konsumen itu kan ada pengolahannya. Makanya saya jurusan di situ. Makanya munculnya produk ini. Tapi ini saya lihat belum banyak orang yang bikin kayak gini loh Mas. Ya, jadi memang ini pertama itu apa potensi yang ada di lingkungan kita. Nah, di Saka Bayangkara juga dikasih ilmu itu. Iya. Kamu harus siap nih dengan situasi di sekitarmu. Siaga nih ya kayak gitu. Nah, siaga di sini dalam artian apa ini potensinya? Kamu harus bisa menelurkan atau menciptakan apa yang menjadi potensi di lingkunganmu. Makanya di tempat saya kan bude saya itu ada olahan pangan seperti goreng kue-kue dari singkong. Nah, itu kulitnya cuma dibuang saja, kemudian terus wah ini ternyata iso di mana. Kan saya juga berkomunikasi juga dengan teman-teman di kampus, dosen-dosen yang berkomunikasi juga di dunia pengolahan itu. Saya ternyata terus mencoba memproduksi eksperimen kulit singkong tak buat menjadi keripik ya 1-2 kali gagal itu biasa. Ada yang kok atos lah, keras lah, ya, teksturnya melalui riset ya Mas. Iya, riset karena memang di dalam kandungan kulit singkong ini informasi ya. For your information. Oke. Nah, ini di dalam kandungan kulit singkong itu memang ada kandungan anti nutrisinya. Kayak HCN, cyanida, tahu nggak cyanida yang dulu sempat viral? Tahu. Kopi cyanida. Ya, cyanida itu bisa membunuh orang. Nah, masuk ke dalam tubuh bisa membuat sistem dalam tubuh itu berhenti. Gitu. Jadi kalau itu dosisnya kebanyakan. Tapi kalau nggak salah itu tubuh itu bisa mentolerir bahwa kandungannya bisa 50 apa ya berapa itu 50 ya pokoknya itulah. Aku lupa ya. Kayak gitu ya. Itu bisa mentolerir. Makanya dalam itu saya riset terus bahwa kandungannya itu berapa sih ketika sudah menjadi keripik. Saya uji lab. Sekian ini kandungan cyanidanya, ternyata sudah aman. Di bawah 50 sudah aman. Ternyata saya juga itu saya pelajari kayak gitu. Ya menarik lah. Ternyata dunia itu ada dunia banyak bidang yang harus bisa kita isi. Iya. Selain tadi ya cita-cita tadi ya ini ikut Polri kayak gitu. Saya berkuliah, alhamdulillah sudah lulus juga tahun kemarin. Desember akhir tahun itu kejutan untuk saya sudah lulus dan alhamdulillah sudah ada kebanggaan tersendiri gitu. Betul. Tapi selama pandemi kemarin gimana Mas produknya? Pandemi memang ada sedikit penurunan penurunan karena ini kan saya bekerja sama juga, kulitnya saya ambil dari UMKM yang memproduksi singkong. Seperti ada Selondok.
singkong keju itu kan dari singkong, kulitnya saya ambil dari situ. Nah produksi ketika pandemi itu menurun drastis. Iya. Nah saya kekurangan bahan baku kayak gitu loh. Nah makanya memang berarti imbas dari produsen olahan pangan yang lain ya berarti. Oh iya, saling berketerkaitan, ada rantainya gitu iya, loh. betul. Rantainya itu harus ada gitu. Memang dari saya ambil dari UMKM itu yang ada, yang olahan singkong saya ambil, kemudian saya olah, kemudian saya ke konsumen, nanti kan ada rantainya. Saling keterkaitan gitu. Menurut saya zaman sekarang nggak sedikit sih Mas anak-anak muda yang punya punya jiwa usaha yang tinggi. Hanya dia juga banyak yang bisa memanfaatkan peluang di sekitarnya, entah apalagi bulan puasa ini. Puasa terus dan pandemi kan juga pandemi juga masih sampai sekarang. Anak-anak muda zaman sekarang juga banyak yang punya usaha, misalnya sampingan ya jualan ini dia post di WhatsApp, dia post di Instagram dan lain-lain. Iya. Tapi kalau untuk jambal ini saya sangat benar-benar inovatif Mas. Ini memanfaatkan limbah yang mungkin bahkan saya misalnya piknik ini di tempat wisata. Piknik di tempat wisata ke pusat oleh-oleh. Ya. Saya belum pernah menemukan produk seperti ini. Ya. Jujur, saya selama ini saya pernah berwisata dan mampir di pusat oleh-oleh belum pernah. Ya, harapan ke depan memang ini menjadi produk khas. Iya, khas Sleman. Ya. Jogja lah ya. Jogja, oke. Pabrik khusus di Sleman dulu. Memang ini rencana ke depan seperti itu. Jadi harapan ya kita berdoa lah. Mohon doanya juga semoga saya tetap bisa terus eksis dalam mengembangkan produk ini karena memang masih terus kita kembangkan terkait nanti varian-varian apa aja yang akan kita munculkan seperti itu sih Mas. Tapi pekerjaan tetap Mas Li apa sekarang? Pekerjaan tetap ya? Ya. Ini kan Mas Li tadi bilang ini sampingan, Ya, maksudnya usaha. Ya. Ada dong pekerjaan tetap. Ya, iya kalau saya itu saat ini memang disibukkan ataupun menjadi seorang pendidik. Wah, ini nggak nyangka loh. Aku jauh di luar, Mas. Di luar ekspektasi saya. Saya nggak ada rencana, saya nggak ada punya cita-cita menjadi pendidik. Tapi itu jalannya mungkin. Jalannya saya seperti itu. Ya saya mencoba hal baru lagi nih. Saya kemarin mencoba setelah lulus kan saya sudah punya ini gelar katakanlah ya. Gue ngopo iki ya. Buat apa ini? Tapi saya sudah punya berkat ini, saya punya gelar. Berkat ini. Malah berkat ini. Karena bukan ini berkat gelar punya ini. Enggak. Berkat ini punya gelar. Iya, karena ini saya munculkan pas waktu kuliah juga pas tengah-tengah. Oh. Jadi ini menentukan saya lulus. Karena apa? Ini menjadi tesis menjadi laporan saya, skripsi saya. Ini keripik kulit singkong ini menjadi produk saya di dalam skripsi. Jadi saya tidak kemana-mana, tapi saya fokus ke sini. Bagaimana kandungan kulit singkong, kemudian bagaimana apakah bisa bermanfaat enggak seperti itu. Saya coba ulas di skripsi saya dan akhirnya saya bisa lulus dan punya gelar gitu loh. Makanya makanya teman-teman gini loh yang saya kabarkan itu bisa seperti itu dalam artian ya saya bukannya gimana ya, tapi untuk memotivasi aja buat teman-teman itu bisa nanti terjun ke dunia apapun dan nanti bisa bermanfaat juga gitu loh, bermanfaat nanti. Ini ternyata juga dari sekolah limbah loh Mas, enggak nyongkol limbah kok bisa diterapkan buat pangan dan nanti akhirnya bisa membawa saya dalam lulus dalam skripsi kayak gitu. Jadi udah satu jalur. Karena rencana saya memang ini gini, sebelum lulus saya harus punya produk kayak gitu. Segera dikembangkan aja Mas. Boleh. Siap. Takutnya banyak yang melirik terus nanti jadi saingan. Beberapa teman-teman mahasiswa di kampus lain memang sudah banyak yang ngontak saya, Mas, tak produknya jadinya tak aja, tak buat ini loh, tak ikutkan ini. Nah, kayak gitu banyak. Ada teman-teman dari kampus bahkan di luar Jawa ada yang ke rumah yang KKN itu dan meneliti lah. Ini banyak teman-teman yang WA ataupun komunikasi secara langsung bahwa ingin mengajak dan sebagainya. Wah, ternyata limbah loh. Iya. Bayangan saya kan limbah itu
jarang yang bisa dijadikan olahan pangan. Iya. Mayoritas kan limbah dijadikan seni kriya. Seni kriya, ya banyak kriya-kriya. Kerajinan. Tapi ini limbah jadi olahan pangan. Iya. Jadi kalau mungkin orang insecure, Iya. overthinking apa sih sok limbah. Iya. Nah, tapi kan ternyata di limbah itu ada manfaatnya, kandungan seratnya tinggi. Betul. Ini kalau kamu lapar gak ada nasi, nggawa iki terus warak. Nanti kandungan serat kasarnya tinggi gitu. Buat survival enak ini. Ya, enak bisa. Buat sangu survival. Pelepas apa itu? Penunda lapar. Penunda lapar. Ya. Penunda lapar. Kayak Mas Diksar, kayak peta, jambal, silakan Diksar. Kan 3 hari oke. Tinggal minum Berarti kesibukan sekarang di samping produksi jambal ini Iya. sebagai tenaga pendidik. Iya, di salah satu SMK Di Sleman juga. di Sleman, jurusannya juga pertanian. Keren. Makanya Keren loh Mas. saya enggak nyongko Mas aku. Saya jujur, mungkin banyak anggota Sekabengan yang nggak tahu loh. Mungkin kenal Mas Kelik tapi nggak tahu sekarang kalau udah jadi tenaga pendidik. Ya, Keren. yo gak nyongko Mas. Aku nek Iya. didelok sekarang ini kan poyo guru gak pisui kan. Tapi ini tantangan juga, Iya, tantangan betul, bahwa betul. ke depan kita akan menjadi pendidik untuk anak-anak kita gitu loh. Iya. Maksudnya apapun itu bisa kita perjuangkan sebelum diperjuangkan orang lain. Setuju. Nah, kayak gitu. Oke Mas, belum closing ini ya. Iya. Maksudnya, Wah, kok selesai gigi? wah cepet sekali ya. Waduh, Cepet banget ya. inget banget nih. Selama ya. Semalam juga saya tahan. So, nah, Iya boleh. nak dek, nak Part tuh. Muga-muga sesuk wis dadi anak aku. Kepala sekolah. Amin. Apa tadi lurah? Lurah, ngeluh ning sirah aku. Lurah itu. Iya, pelayan masyarakat. Sebelum closing, saya mau tanya. Jawab yang jujur. Sejujurnya, Iya. tanpa dengan tempo sesingkat-singkatnya. Iya. Kiat sukses versi Mas Kelik dalam bidang usaha. Oh iya. Itu apa? Satu, selain modal, Mental dan kemauan. mental dan Atau kemauan ini kan sama, mental. Wis itu. Oh, ini tanpa modal kok saya. Ya maksudnya kan tetap ada lah. Maksudnya tetap kita merogoh gocek untuk Iya, modal itu kan wong kita itu punya kaki, modal yang besar itu. Ya. Modal utama adalah semangat. Semangat. Yes. Pantang menyerah. Ayo. Ya, betul. Ya segitu aja. Karena memang ini tanpa modal, saya menggunakan abrak-abrake mbokku nang omah, ngono lho. Iya. Tak gunake lading ngono, soblok ngono terus jawane ya. Ada penggorengan dan sebagainya kayak Tapi gitu. maaf ini Mas, Hmm. minyak gorengan naik. Mm-mm. Nah ini produknya ini, harganya berapa? Oh iki. Satu pick Ya, ini berapa Mas? satu batch itu harganya 7.000. 7.000. Cukup terjangkau untuk teman-teman siswa. Ini berapa gram Mas? 50 gram. 50 gram. Ini Setengah ons ya. Setengah on, tapi kan ini kapasitas apa ya namanya? Kualitas. Ringan banget ini Mas. Oh. Jadi banyak. Iya. Walaupun itu 50 gram secara angka itu sedikit, tapi secara secara realnya realnya itu banyak karena ini Iya kan sih. ringan banget gitu loh. cocok buat yang nyantai ngobrol di rumah. 7.000 wis Bisa COD ya? wis ah. Ada juga nomornya ini. Ada juga. Berarti mental dan kemauan wis kemauan. wis angger mendem harap ya iso. Iya. Nek karep ya iso, gitu aja. Nah, kemudian pesan untuk generasi muda zaman sekarang, karena kan sekarang kan baru marak lagi Mas di Jogja, klitih, kejahatan jalanan yang notabene itu juga masih pelajar. Ya. Dan bikin prihatin. Wah, ini ngawur. Tuh. Nah, ini juga menjadi tantangan juga oleh teman-teman Saka Bayangkara, di mana teman-teman juga bisa dilatih untuk mendisiplinkan, melatih mengamankan. Makanya klitih itu kan sebenarnya kan orang pelajar atau yang kurang dalam artian perhatian. Gabut nih. Kakek info. Jadi mungkin cari jati diri dan sebagainya. Tapi terus jalannya salah. Ya, jalannya salah. Tapi nggak tahu ya motivasi terbesarnya itu apa. Karena yang klitih itu kan waton melukai korban, dia nggak ngambil harta. Iya. Nggak terus ngambil motornya, mungkin nggak loh. Beda sama begal ya? Beda. Jadi kalau saya bilang itu klitih atau kejahatan jalanan
kan kalau kata klitih kan sekarang sudah tidak digunakan ya, kejahatan jalanan yang remaja ya. Ya, dalam kurung klitih kan. Mm-hmm. Itu kalau saya bilang itu orang kelainan, Mas. Saya kelainan. Dia bisa melukai seseorang dan timbul rasa bangga di dirinya, kepuasan di dirinya. Kayak apa namanya itu? Itu kayak menurut saya itu kelainan, kelainan jiwa itu. Ya, tapi itu pertanyaan mungkin kita bahas klitih itu ke aja. Mungkin besok kita bahas juga itu bahwa saya juga perlu tahu, kan saya juga sebagai pendidik nih. Ya, makanya perlu juga nanti saya mengetahui. Mungkin kita besok bisa undang, kita bareng-bareng secara panel ya. Itu mengundang Mas Taufik selaku yang kepolisian, Mas Bantoko di Brimob, yang lainnya tentara itu bagaimana sih? Terus secara hukum bagaimana? Kita sharing. Gitu ya. Kita bagaimana sih kalau kita nanti kita menemui klitih di jalan? Apa delik? Wedi? Apa ya wis nyoh apa? Ya sering kenal kabar kan. Anas ndi? Wah, tilik. Tapi saya pernah loh pengalaman, saya kelas 1 SMK dulu. Saya juga pernah jadi korban klitih. Iya. Tahun 2000 berapa? 2013 kalau nggak salah. Itu udah lama ya? Klitih itu kan bahasa kalau orang-orang Jawa itu kan golek ya. Nanti dolan tuh. Iya, klitih itu kan ya jalan-jalan kita. Jalan-jalan. Kan cerita menarik ini. Sebelum ditutup ya. Iya. Menarik ini. Di Saka Bayangkara kan dulu dengan kostum ala polisi ya, dengan celana PDL, batu PDL, dan bajunya mirip dengan Polri. Itu waktu itu pas waktu saya masih sekolah ya, masih di Saka Bayangkara, masih sekolah. Itu lewat jalan itu tadi Cimileng ke selatan. Itu kan dulu marak-maraknya antar sekolah tawuran ya. Iya. Nah, ada salah satu siswa di SMK Sekan itu yang kena apa ya? Kena rese lah ya. Karena ada satu rombongan dari salah satu sekolah lain itu berlawan arah, dan dari Sekan itu dari selatan, itu dari utara. Saya masih di jauh, dia duluan ketemu di pinggir jalan di dia apa ya, kalau bahasa Jawa didupak ya, ditendang, glangsar kan, jatuh, warga ngumpul. Nah, saya dari selatan kan baru di belakangnya, dari rombongannya banyak banget. Saya posisi itu pakai tas polisi, jaket, sama celana PDL, sepatu PDL. Yes, itu momentumnya aku macak polisi gitu loh. Wis iki koyo orang nggak tahu. Orang nggak tahu, tapi saya memposisikan ada warga ngumpul, saya langsung berhenti. Pilih, ono apa? Yes, gaya ada Pak. Seolah-olah. Pilih. Oh, Mas, Pak. Tapi tahu kalau dia yang di sebelah itu, kalau saya kan tahu, jadi panggil Mas. Ono Mas, ini. Terus tapi yang warganya kan bilang, "Oh, aman kok, anak Pak polisi." Jadi gini. Ya langsung gini, Mas. Terus kan yang berlawan arah itu kan novel lagi, melihat situasi lagi. Aku sudah posisi di situ udah pakai itu, ternyata sudah enggak aman lah seperti ini, enggak terus enggak diresi lagi gitu loh. Makanya ya ada kebanggaan tersendiri memang di Saka Bayangkara itu. Ya kita tidak terus ini bangga, tapi kadang-kadang kayak gimana ya? Malu tapi gimana? Tapi ya ada bangganya, tapi banyak bangga banget. Bisa mengkondisikan situasi itu. Yo kita sigap lah ya. Sigap. Ini korbannya motornya kan metik mati, tapi dihidupkan ngegas sendiri. Manjer lah, ini kacau. Mas tolong ini kue kostek apa sampai ke rumahnya. Oh iya, aku tak ke belakangnya tak amanke. So, secara aku nek mau bejolnya nek ora Kapolda langsung Polri. Tapi sayangnya ke orang. Tapi ya itu hanya intermezzo ya, Anda kayak gitu ya tadi. Cuma guyon aja ketika selanjutnya kalau Kapolda dari polisi ya. Mungkin. Ya, maksudnya ini memang ketanggapan anggota sigapan itu diajari betul. Jangan lelean, jangan lumbu-lumbu. Boboan. Terus. Terakhir. Menurut Mas Keli ini, Saka Bayangkara Segan yang sekarang seperti apa?
luar biasa. Luar biasanya. Jadi bisa mempertahankan eksistensi dalam penampilannya. Karena dulu memang di lingkup Sakabaya Kabupaten Sleman itu Sakabaya Ikan itu bisa menampilkan penampilan yang Terbaik. Cara berpenampilan, seragamnya semua sama, sepatunya rako beduk, sikat, Wajib loh itu. wajib disemir. Itu kan mencerminkan bahwa penampilan yang utama. Karena memang kalau ketika ketemu orang atau pengusaha ketemu klien, ketika nanti dengan penampilan yang menarik itu pasti akan ada nilai tersendiri. Betul. Kayak gitu. Apalagi kita pelayan untuk masyarakat dalam organisasi membantu Polri ya, mitra Polri. Jadi kalau jejer dekat sama Polri itu nggak malu lah. Iya. Sepatunya resik gitu loh. Penampilannya disetrika, dasinya duduknya di baik gitu loh. Baretnya untuk lipat miringnya ngene gitu. Terus kan itu ciri khas banget itu. Iya, bagus itu. Sangat luar biasa. Dan latihannya rutin sekarang. Rutin bahwa di setiap minggu itu ada latihan akademik, alat fisik sama materi kelas. Materinya. Itu sangat bagus banget gitu loh. Dulu kan memang ada tapi nggak seintens yang sekarang gitu. Dan anggotanya semakin banyak sekarang gitu loh. Satu gelombang bisa berapa? 50. Awalnya 50. Tapi yang Mas Klik bilang tadi seleksi alam. Ya paling 30. Enggak apa-apa. Jadi kalau dulu orang 10 seleksi alam yang 5 kan. Iya. Tapi memang kalau menurut saya selalu bilang dulu kan, maksudnya saya ketika Dewan Saka ya, ketua Dewan Saka dulu, saya lebih baik punya anggota sedikit tapi militan daripada punya anggota banyak tapi pecundang semua. Ya memang seperti itu. Ya ini bagian dari proses sih di organisasi itu. Karena yang mendapatkan impact dan manfaat ini kita sendiri, bukan orang lain. Makanya tapi orang yang sudah berproses di organisasi itu berbeda. Ya. Dalam dia bersikap, dia berkomunikasi, dia berbaur di masyarakat akan berbeda. Kelihatan Mas, itu orang menilai itu kelihatan. Oh ini ketika di bangku sekolah ngambu organisasi. Walaupun sering bolos ya. Iya. Organisasi itu kan OSIS. Iya. Sakabaya sering izin ya, sering bolos, nggak ikut bolos ada pantian izin ya. Nggak ikut pelajaran tapi ikut kegiatan. Tapi ya itu bagian dari proses itu menyenangkan gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Kli. Ya, sama-sama. Hadir di sini. Luar biasa, sangat terima kasih. Menginspirasi buat teman-teman yang nonton. Insyaallah. Produknya semoga semakin membumi. Amin. Barakallah, amin. Dan lancar semua karir dan apa yang dicita-citakan Mas Kli. Ya. Terima kasih. Kita sambung lagi di podcast selanjutnya. Oke. Kita kembali lagi. Makan dulu. Makan dulu lah. Makan. Belum makan punya. Makan. Coba no. Coba. Ini yang pedas. Pedas ini original. Aku bawanya cuma 3 rasa ya, harusnya ada 6 rasa. Mantap.